Sekarang kan malam Jumat ya. Besok melaksanakan sholat Jumat sampai ke Jumat yang akan datang merupakan penebus terhadap dosa-dosa selama kita tidak melakukan dosa besar. Jadi rugi eman kalau kita tidak melaksanakan sholat Jumat yang di dalamnya terdapat fadilah faidah yang sangat besar. Kalau dipikir-pikir apa sih repotnya melaksanakan sholat Jumat, cuma datang duduk, ndak disuruh ngimami, ndak disuruh baca khutbah, cuma suruh duduk dengarkan khotib bilang amin ya ikut amin. Yang repot kan kalau suruh khutbah masih nak buat naskah khutbahnya. Yang repot kan kalau suruh jadi imam masih nak ngapalkan Fatihahnya. Takut tersalah nanti kan. Waladhdallin jadi walad dompet jadinya. Gara-gara tak hafal. Tapi kalau jadi makmum kan nyaman. Apa sih alasannya untuk kita tidak hadir melaksanakan sholat Jumat yang fadilahnya juga sangat besar. Salah satunya adalah penebus terhadap dosa selama dosa itu bukan dosa besar. Kemudian Kanjeng Nabi menambah bahwa mandi di hari Jumat merupakan penebus terhadap dosa-dosa yang kecil. Berjalan ke masjid-masjid untuk melaksanakan Jumat merupakan kafaratun, adalah penebus terhadap dosa-dosa kecil. Setiap langkah, titihan langkah, ayunan langkah yang kita laksanakan untuk melakukan sholat Jumat menuju ke masjid itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ka'amali 20 sanatan, seperti orang beramal soleh selama 20 tahun. Itu langkah per langkah. Siapa yang mau menghitung langkahnya orang itu? Kurang kerjaan sekali kan? Bitong dari mana? 1, 2, 3, 4, 5. Bawa tasbih kira wiritan ya Allah ya Basir ya Allah ya Basir, rupa hitung langkahnya kan? Dia bawa tasbih dari rumah. Maka kemudian kalau sudah selesai dari melaksanakan Jumat, ujiza bi amali mi'atai sanatin, maka dia akan mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bi amali mi'atai sanatin, sama seukuran dengan amal soleh selama 200 tahun. Kalau dia mampu mengerjakan sholat Jumat dari awal sampai akhir sampai sholat Jumat itu selesai, dihitung seperti hitungan melaksanakan amal 200 tahun. Nah, ini sangat luar biasa. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu, seorang salah satu sahabat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang sangat cinta, yang sangat setia, yang sangat mengerti terhadap kondisi situasi yang terjadi pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semenjak awal. Bahwa Rasulullah misalnya ketika Rasulullah mau meninggal dunia saja, yang pertama kali mengerti Rasulullah ini akan meninggal adalah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang lain ini nggak ngerti. Kenapa? Karena melaksanakan peperangan yang begitu banyak, sudah banyak menang, hingga akhirnya turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang apa pertolongan Allah, wal fathu dan mengalahkan atau membebaskan orang-orang muslim dari cengkeraman orang-orang kafir. Orang semua ini bertakbir. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa, dan kamu akan melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka semuanya masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala rombongan. Semuanya bertakbir, Allahu akbar, alhamdulillah, semuanya merasa senang. Tidak ada yang sadar bahwa sebentar lagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpamitan, dan hanya satu orang sahabat yang mengenal karakter itu adalah Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika semua orang merasa bahagia, tapi Abu Bakar sendiri yang menangis. Ketika ditanya, ya Abu Bakrin lima ada tabki, wahai Abu Bakar, kenapa engkau malah menangis? Orang semua gembira karena kemenangan umat Islam, kenapa engkau menangis? Saya menangis justru karena Islam orang sudah berbondong-bondong masuk ke dalamnya, bahwa kita akan ditinggalkan oleh yang kita cintai, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ketika agama Islam sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak sadar, hanya Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu yang sadar, dan yang memandikan Kanjeng Nabi adalah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu, sampai beliau berkata, ya habibi, wahai kekasihku, tibta hayyan wa mayyitan, engkau sangat harum sekali walaupun dalam kondisi
kondisi sudah meninggal dunia. Masih hidup Rasulullah wangi, sudah meninggal juga Rasulullah wangi. Ini kondisinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ketika di dalam gua idhuma fil ghari, ketika hijrah ke Mekah, ini Rasulullah tidak pakai sahabat yang lain. Sahabat yang dibawa adalah Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau idhuma fil ghari, beliau berada di dalam gua sur untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy bersama Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sehingga satu riwayat mengatakan sampai kakinya Abu Bakar As-Siddiq dipetok ular, sampai dipetok ular yang menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diintai sama orang-orang kafir sampai Rasulullah bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, tidak usah sedih, kau yakin sesungguhnya Allah bersama kita. Banyak kisah-kisah yang lain bahwa memang sahabat yang paling setia di antara sahabat yang lain adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan yang menjadi khalifah pertama ba'da Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Diceritakan di dalam kitab ini bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dahulunya adalah seorang yang tajiron, seorang pedagang yang kaya raya. Beliau merupakan salah seorang pedagang yang kaya-kaya waktal jahiliyati, pada waktu jahiliyah. Kenapa kok bisa masuk Islam? Dulu beliau ini sering pergi ke Syam. Syam ini sebuah kota yang sekarang Syria. Di sana perdagangan ini sangat maju sekali, perekonomian sangat maju. Sehingga orang-orang Mekah, orang-orang Madinah kalau mau dagang, ngolak-ngolak perdagangan itu ke Syam, ke Syria. Kira-kira kalau di sini kita puas lah ya, ngambil apa namanya itu, barang-barang itu ke sana lah kira-kira. Karena di sana perekonomian sudah maju. Hingga akhirnya dalam satu kesempatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau ketiduran. Di dalam tidurnya beliau bermimpi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu melihat matahari dan rembulan yakunani fi hijrihi. Matahari sama bulan berada di dalam tumpuannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau ambil menggunakan tangannya. Kemudian setelah itu beliau peluk bulan dengan matahari, beliau peluk ke dalam dadanya. Wala bisa alaihima ridaahu. Kemudian beliau menggunakan surban. Ini mimpi beliau melihat bulan dengan matahari ada di dalam pangkuannya. Kemudian diambil menggunakan tangannya. Setelah diambil menggunakan tangannya, ini dipeluk. Kira-kira Bapak ada yang pernah mimpi begitu, Pak? Kalau mimpi absa apa? Tidur kena apa namanya itu? Kalau kata orang Jawa apa ya Pak dia? Absaab itu yang ditimpa biasa itu. Allah Subhanahu gitu tuh. Nah, itu kan tidurnya orang tak ngambil air wudu itu biasanya. Tak ingat sama Allah, dia tidur ya begitu. Nah, akhirnya bagaimana? Ketika sudah diambil, ketika sudah dipeluk, beliau pakai surbannya, dan mimpi ini kemudian beliau datangi kepada ar-rahib. Rahib itu artinya pendeta ya, pendeta. Sikit lagi ya, enggak apa-apa kan? Malam Jumat ada agenda lain ke? Sunnah Rasul agak malam lah sikit. Baru jam 8 nak mana? Kita ngaji dulu nih kan. Silahkan kawan-kawan yang mau duluan, monggo. Mungkin bapak-bapak ada yang tidak sabar, dipersilahkan, enggak masalah. Enggak masalah. Ini hanya guyonan aja. Yang mau ngaji silakan. Udah kadung muka kitab saya ini. Kalau udah cerita Nabi Muhammad sampai besok pun siap saya ini. Kalau udah cerita Nabi Muhammad sangat suka sekali. Kalau cerita kambing sama sapi udah habis Pak, kambing Pak. Tak senang jadinya. Nah, kemudian setelah datang Ar-Rahib, ditanyakan kepada Ar-Rahib, wahai Rahib, mimpi saya ini bagaimana kira-kira? Wahai pendeta, mimpi saya bagaimana? Ini kan masih jahiliyah. Kata pendeta, wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, engkau nanti akan muncul dari bangsamu sendiri. Ditanyakan, kamu dari mana? Saya dari Mekah. Qabilahmu qabilah mana? Min Bani Adi. Kemudian ditanyakan lagi, adakah di antara kamu yang bernama Muhammad? Ada. Nah, nanti muncul dari orang itu, min Bani Hashim, dari keturunan Hashim, seorang nabi akhirus zaman. Tapi jangan sampai terdengar oleh siapa-siapa cerita ini. Hingga akhirnya cerita tersebut dibiarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau pulang, nyampe di Mekah, beliau melaksanakan sholat. Ketika melaksanakan sholat, beliau ini ingin menghadap Rasulullah sebenarnya, ingin datang ke rumah Rasulullah, tapi Rasulullah sholat duluan di Masjidil Haram. Maka sampai di Masjidil Haram, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak jadi ketemu dengan Nabi Muhammad. Hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bertanya,
kepada Nabi Muhammad dilihat dari kejauhan, kemudian malah Nabi Muhammad sendiri bertanya, wahai Abu Bakar, kamu saya lihat bersama dengan saya selama ini walaupun kamu tidak masuk Islam. Kamu tidak mau berimankah kepada saya? Katanya Nabi Muhammad. Kemudian katanya Abu Bakar As-Siddiq, apa alasan saya untuk beriman kepadamu? Saya ini adalah seorang nabi, katanya Nabi Muhammad. Kalau engkau memang seorang nabi, tunjukkan buktinya kepada saya. Loh, yang kamu mimpikan bahwa kamu melihat bulan, kemudian engkau peluk bulan itu dan kau menggunakan selendang, setelah itu engkau laporkan kepada rohib, apakah itu kurang cukup kalau itu adalah mukjizat bahwa aku seorang nabi? Padahal Rasulullah tak tahu terhadap mimpinya. Sehingga Rasulullah sendiri bisa menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa mimpi itu benar-benar mimpi yang hak, benar-benar mimpi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Bakar As-Siddiq, sehingga menjadi sahabat yang paling setia di antara perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini perjuangan beliau, keislaman beliau sangat setia mendampingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wafatnya pun berdampingan, makbarahnya bersama makbarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak bukti cinta. Cinta tidak akan pernah mengkhianati. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kelak orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Silahkan sampean tentukan cintanya sampean. Cinta kepada Rasulullah pasti dikumpulkan dengan Rasulullah. Cinta dengan sound system, cinta dengan gamelan, cinta dengan kelayang, cinta dengan ikan tak sama jamnya, itu kecintaan kalian sendiri yang kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan sarana itu semua untuk ibadah kepada Allah. Kalau digunakan ibadah Pak, semuanya pasti akan benar. Yang salah kalau digunakan untuk keduniaan semata. Biar tidak rugi, kita jadikan semua yang kita miliki ini, apa yang kita punya, semuanya, sarung kita, songkok kita, baju kita gunakan untuk sarana kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, rumah kita, motor kita, apa saja kita gunakan untuk perjuangan li'ila'i kalimatillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang menginfakkan hartanya, yang berjuang demi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di malam Jumat ini, yang memang kelihatannya sudah agak lama dan tidak sabar para jemaah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alil lahum lana syaqiyyan dhallan aw matrudan aw mahruma. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza ahadan illa wasalta bima'it taubati dzunuba wa satarta bi rida'il maghfirati uyuba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa jami'il hadirina fi hadzal majlis qurrata a'yunin waj'alna للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. رب أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ببركة بكرامة شيخ عبد القادر جيلاني بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بأسرار الفاتحة.